Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai siklus hidup proyek, di mana beberapa hal harus kita pahami karena ini menjadi bagian penting pada pembelajaran evaluasi proyek. Dalam beberapa hal, kita mengenal proses dan alur. Sistematika dalam 25 slide lembarnya kita akan bahas. Pertama adalah mengenai ini. Jadi project adalah perkembangan produk. Kemudian riset and develop, penelitian produk yang dipasarkan membutuhkan satu rangkaian research yang berkesinambungan. Kenapa? Karena kita ingin tahu bagaimana tanggapan, respon pasar, kemudian material dalam pembuatan produk. Pengenalan pasar adalah menjadi bagian daripada proses dan tanggapan posisi pasar ketika kita melihat beberapa hal menjadi bagian dan bentuk daripada respon yang ada. Nah, ketika produk tersebut tumbuh, kemudian dikenal oleh pasar dalam bentuk respon, dalam bentuk apresiasi, maka kita akan tahu bagaimana deteksi yang terjadi. Dalam pemahaman evaluasi proyek di ekonomi, kita melihat nilai dan kepentingan diperolehnya produk tersebut. Bagi siapa? Bagi kemanfaatan masyarakat dan bagi nilai dari produk itu sendiri. Baik, kalau kita lihat setelah dilakukan evaluasi, analisis, kemudian sampai kepada kematangan, matang itu gimana? Kalau dalam siklusnya kan matang berarti sudah mencapai stabilisasi atau tingkat tertentu dari produk. Perusahaan menjaga kematangan tadi. Kalau matang kan analoginya adalah bisa diambil, bisa dipanen, kemudian bisa dimanfaatkan. Nah, matang juga dalam konsep ekonomi juga menyangkut mengenai kesiapan dari produk tersebut dilempar atau dilepas kepada pasar. Kemudian selanjutnya pada siklus berikutnya adalah penurunan. Pasti kalau sudah mematok atau terpasang pada angka kematangan, maka dia akan mengalami deteriorisasi. Nah, kemudian mati dan produk tidak ada lagi, sehingga perlu diantisipasi bagaimana produk tersebut dapat tumbuh baru atau bertransformasi menjadi bentuk yang lain. Baik, seperti yang tadi disebutkan siklus hidup proyek. Jadi kalau siklus hidup proyek juga memuat beberapa rangkaian seperti yang mahasiswa lihat ya, adik-adik mahasiswa lihat, ada konseptual, kemudian predefinisi, implementasi, dan terminasi operasi. Jadi selesai pada titik tertentu. Di pertama, di awalnya ada keperluan sumber daya. Bagaimana tahap awal? Pasarnya, bentuk daripada SDM-nya. Kemudian tanggapan produk. Kemudian masuk kepada kematangan. Seperti yang tadi ilustrasi di awal. Nah, dinamika siklus proyek kalau dilihat dari konseptual, kemudian predefinisinya, implementasi, terminasi operasi, ini meliputi beberapa langkah. Pertama yang harus dipahami adalah tahu mengenai sasaran, kemudian lingkup kerja, dan kelayakan daripada proyeknya. Jadi, apa sih sasaran dari proyek itu sendiri gitu. Contoh, kalau kita memahami nilai adanya jalan Trans Jawa gitu ya. Sasarannya apa? Oh, memotong perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya 900 km ditempuh dengan tanpa tol 15-18 jam. Kemudian dengan tol 9 jam atau 50% daripada periode durasi habisnya waktu yang ditempuh sepanjang perjalanan menuju ke lokasi. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa konseptual yang dimiliki pada pemahaman ini meliputi apakah benar lingkup kerja atau kelayakan itu hanya berorientasi pada efisiensi dan waktu,
Apakah benar memiliki nilai, keterkaitan yang lain, misalnya efek atau dampak ekonominya lebih efektif, lebih efisien di waktu gitu ya, di biaya lebih baik, bagaimana capaian kepada mobilisasi pendanaan, mobilisasi barang produksi dan yang lain-lain, itu juga akan menjadi, bagian daripada kelayakan. Kita juga sudah belajar mengenai apa sih standarisasi kelayakan itu sendiri, meliputi kelayakan dari sisi sumber daya manusia, dari sisi keuangan, dari sisi, dampak sosial, dari sisi profit, dari sisi risiko, banyaklah ya. Kemudian ada definisi. Definisi itu dispesifikasikan lebih detail terkait bagaimana rencana yang dilakukan pada proyek tadi. Anggarannya sesuai berapa besar, berapa external cost yang ditimbulkan, jadwal dari penyusunan proyek, kemudian perangkatnya apa saja, pesertanya, siapa yang terlibat di dalamnya, pemerintah daerah, masyarakat, pekerja, subkon, partnering, pendana gitu ya, funding dan seterusnya. Kemudian implementasi berarti langsung kepada pelaksanaan. Mobilisasinya dipastikan, kemudian engineering-nya, pengadaan terhadap bahan baku, infrastruktur pelengkap, kemudian prasarana, konstruksi dan pengendalian. Kemudian terakhir adalah terminasi operation meliputi komisi, startup, memulai gitu ya, demobilisasi sampai kepada penutupan. Baik, ini adalah tahapan konsepsi. Yang pertama adalah inisiasi proyek. Apa sih definisinya? Titik di mana ide tentang proyek dilahirkan, proyek dimulai dengan ditemukannya masalah, kemudian perlu klarifikasi dan dipertimbangkan solusi. Jadi ini juga menjadi hal yang penting ketika kita menginisiasi, kenapa proyek itu ditawarkan. Misalnya pembangunan, bandara di Kertajati, kemudian pembangunan, jembatan atau jembatan Suramadu, jembatan Suramatra gitu ya. Kemudian pengembangan wilayah, ibu kota baru di Kutai, kemudian beberapa hal gitu ya, jalan yang, Jogja, Solo, itu juga diinisiasi, dari mana, kenapa perlu diklarifikasi, kenapa perlu dipertimbangkan. Kemudian kelayakan proyek meliputi proses investigasi terhadap masalah dan kembangkan solusi secara detail. Oke, jadi kalau dari sisi sini kita memahaminya konsep dari, eee, project ini memiliki manfaat atau output nggak sih terhadap beberapa hal dikaitkan dengan benefit dan benefit dari sisi profit, orientation, dan benefit dari sisi ekonomi, gitu. Kemudian ada request for proposal, RFP. Jadi yang berikutnya setelah kita melakukan, eee, desain atau inisiasi, kita lihat, bagaimana isi dari proposalnya gitu ya, tujuannya, lingkup proyeknya, performan SDM-nya, performan perusahaannya, performan, eee, historinya gitu ya, batasan ongkos, ada jadwal, kebutuhan data, jenis kontrak yang diinginkan, dan adanya kesepakatan dengan user. Oke, pokok isi proposal project, ini ada surat pengantar, executive summary, kemudian kebutuhan teknis, meliputi pendekatan solusi dan pekerjaan yang ada. Jadi scope of work. Apa sih yang dikerjakan, bagaimana relasi antara kebutuhan user dengan kontribusi pada target atau orientasi project itu sendiri. Dan ini adalah tahapan project, pokok isi proposalnya ada manfaat, jadwal, bagian keuangan, bagian legal, bagian sumber daya manusia, bagian, performa gitu ya, performa, struktur, kemudian kualifikasi manajemen, semua itu lengkap. Jadi meliputi background-nya, pengalamannya, prestasi, situasi keuangan, dan key person dalam organisasi, itu penting. Oke, kemudian tahap perencanaan, kan tadi ada awal gitu ya, penginisiasian sampai kepada, proses penyusunan anggaran, tahap perencanaan ini secara detail kerangka acuan kerja lebih jelaskan lagi. Kan kita bicara mengenai jadwal pekerjaan, anggaran sistem pengendalian biaya, kemudian work breakdown structure,
Jadi struktur kerja gitu ya, apa, dimulai dari mana, berapa lead time-nya, berapa menit, atau hari, atau durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan, eee, struktur dari misalnya kita ngomong tentang mapping jalan gitu ya, bagaimana, secara utuh itu menjadi satu rangkaian yang dihitung secara baik alurnya. Kemudian bagian berisiko tinggi cukup sulit tentang dan bagaimana solusinya ketika ada kendala terhadap beberapa hal yang memang membutuhkan solusi yang cukup baik, rencana sumber daya manusia, pemakaian sumber daya lain, kemudian rencana pengujian hasil proyek, rencana dokumentasi, peninjauan pekerjaan, dan pelaksanaan hasil proyek. Jadi panjang sekali langkahnya. Ya, kenapa ekonom dilibatkan? Ya karena efek dari kegiatan tadi harus didekati dari sisi ekonom. Ada cost and benefit yang harus kita cari solusinya gitu ya, jalan keluarnya terhadap masalah-masalah yang muncul pada saat proyek itu mmm, diprediksi di awal gitu ya. Perencanaannya aja sudah kita potret, nanti pelaksanaannya seperti ini. Eksekusi. Jadi eksekusi melibatkan desain, pengadaan, produksi, dan implementasi. Kemudian desain ini terjemahannya bukan hanya dalam bentuk gambar, tetapi skema atau alur gitu ya, mapping, flow, dari mana ke mana, mau ke mana, kayak gitu. Kemudian pengadaan meliputi fasilitas pendukung materialnya, produksinya adalah manajer proyek awasi dan kendalikan sumber daya. Jadi manajer itu sebagai controlling kegiatan, implementasi, operasi produk, adanya training, kemudian memberikan petunjuk cara penggunaan alat baru. Oke, setelah tahap perencanaan, kemudian tahap eksekusi atau pelaksanaan, tahap operasi berarti dijalankan, dioperasikan gitu ya. Bagaimana bentuknya ya tergantung pada proyek yang dieksekusi atau dioperasikan. Kalau jalan berarti operasionalnya meliputi ya semua yang terlibat di dalamnya, ada sipil, ada konstruksi, ada, mmm, tata kota, tata ruang, tata kelola kota gitu ya. Itu menjadi, bagian yang inherent gitu. Nah, perilaku selama siklus. Oke, dalam perilaku selama siklus, perubahan titik berat pengelolaan pasti ada dinamika. Jadi kita lihat ya, pada saat pembebasan beberapa lahan, ya nggak usah jauh-jauh di Kota Bogor atau di Jakarta, beberapa jalan kan belum selesai dan tuntas kelayakannya, dan penyelesaian penyelesaian pembebasan lahan gitu ya, itu menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi di awal ketika kita melakukan perencanaan secara menyeluruh dari mulai mendesain, melakukan eksekusi, processing atau operasionalisasi sampai ke jadi selalu berkesinambungan terus-menerus. Nah, potensi pengendalian biaya ini menjadi kan kalau overdue lewat waktu itu ada eksesnya ya. Eksesnya di cost, kemudian ekses lagi kepada pihak-pihak yang terlibat yang lain, yang pastinya menimbulkan bukan bukan hanya yang pro nggak akan mungkin ya, tapi kontra yang cukup panjang. Dalam jangka panjang, kontrak yang telah diberikan mungkin saja bisa di-retire, berhenti gitu. Atau, efek yang lain adalah menimbulkan eksternal pada masyarakat. Kalau misalnya tidak diberesin dengan cepat, maka ya misalnya kemacetan jadi lebih panjang, kemudian, proses produksi pada kegiatan yang lain lebih tidak terselesaikan dengan cepat. Oke, perilaku selama siklus menurunnya resiko sejalan dengan kemajuan resiko murni. Jadi resiko murni itu resiko yang, hadir tanpa adanya trigger dari resiko yang lain gitu ya. Resiko yang murni kan orang pasti mati, murni itu ya. Berarti sudah, eee, pack package, jadi bagian daripada satu konsekuensi yang tidak bisa lepas, kayak gitu. Oke, kita lihat perubahan lingkup versus siklus proyek, perubahan lingkup proyek, penambahan atau pengurangan akan memiliki dampak yang lebih besar sejalan kemajuan proyek. Perlu dihindari perubahan lingkup pada waktu supaya tidak terlalu jauh. Jadi semakin molor itu pasti is eksesnya, impact-nya gitu ya, itu gede.
kemana? Ke operasional, ke pembayaran bahan baku, tidak berjalan kan targetnya. Kalau mestinya bisa dieksekusi dengan cepat, ya contoh lah ya, kita lihat, LRT, MRT, yang mestinya bisa dieksekusi dengan cepat, tetapi karena pandemik akhirnya di-lay down. Kemudian, mmm, sampai waktu yang tidak tertentu. Jadi dana yang sudah tergunakan tidak bisa operasionalkan sehingga mendatangkan atau mendapatkan nilai tukar dari penggunaan produk tersebut. Itu saja sudah satu ekses. Yang kedua, ya menghambat perputaran. Jadi perputaran dari pendanaan juga akan jadi terhambat ya. Mestinya bisa digunakan untuk pengembangan atau pendanaan program, project yang lain, tapi ini stop hanya sampai situ, begitu. Oke, kita lihat tim project. Definisinya adalah semua personil yang tergabung dalam organisasi pengelolaan project. Ada personil fungsional, personil inti dari tim. Tim intinya, tim fisik gitu ya, tim yang bekerja secara menyeluruh, kemudian seluruh staf pendukung manajer project. Ini adalah, posisi dari tim, gitu ya, ada lokasinya, manajernya adalah tugasnya mengorganize, merencanakan sumber daya, mengidentifikasi. Oke, manajer project itu mengorganize, memetakan, menetapkan tupoksi yang dilakukan. Perannya adalah sebagai ya integrator antara pihak yang menggunakan stakeholder dengan timnya, sources-nya. Jadi ini yang membuat laporan secara menyeluruh terkait bagaimana relokasi waktu, sumber daya manusia gitu ya, menyeimbangkan antara kebutuhan dengan target-target yang sudah di time frame, sudah di scheduling secara detail, lengkap dan cukup baik. Nah, kemudian ini adalah anggota tim, kita pahami dulu siapa siapa isi daripada tim project itu, kemudian bagaimana tugas fungsinya, bagaimana fungsi ataupun kewajiban terkait kegiatan atau pelaksanaan kegiatan. Oke, baik, ini ada flow, jadi semacam segi 5 ya, sorry, segi 6 ya, prisma kalau saya bilang. Di sini ada hukum manajemen project, tidak ada proyek besar yang tepat waktu sesuai anggaran yang berkualitas. Jadi anggaran dan berkualitas menjadi titik target gitu ya. Dengan perencanaan yang baik membuat proyek lebih lama. Perencanaan yang buruk membuat proyek lebih lama. Jadi ini ada kontradiktori, ada beberapa hal yang bisa jadi iya, bisa jadi enggak, gitu ya. Project besar sesuai dengan anggaran dan berkualitas, ya kalau itu tergantung penerima project sih ya. Jadi hukum manajemen project ini katanya the law of project management. Dan benar ya, ada beberapa yang diadopt relevan gitu ya. Perencanaan yang buruk membuat proyek lebih lama. Jadi kalau nggak memiliki perencanaan, planning, redefinisi, redesign, kemudian sampai kepada operasionalisasi yang buruk, mestinya 1 tahun selesai jadi mangkrak 3-4 tahun. Ya banyak lah ya kita amati lah proyek pembangunan apartemen, pasar, itu sampai bertahun-tahun. Ya ngomongnya sih anggarannya belum turun, tapi kan bukan hanya kendala di situ ya. Penting gitu ya. Jadi rangkaian sumber daya manusia, pendanaan, sampai kepada pelaksanaan itu menjadi penting. Kemudian perencanaan yang baik membuat proyek lebih lama, 2 kali lebih lama. Ini juga nggak pas, kalau terlalu berencana lebih spesifik, detail, nggak langsung eksekusi juga bikin lama. Jadi yang paling pas itu, estimasinya di-realize, dijalanin, tetapi mempertimbangkan beberapa hal dengan waktu yang taktis dan baik. Oke, ini ada tugas mungkin, materi kita nanti dalam diskusi. Pada bidang ekonomi, siklus apa yang dapat diterapkan dalam beberapa hal tadi yang disebutkan di depan ya.
tentang bagaimana mendefinisi, bagaimana mendesain, kemudian merencanakan, mengoperasikan, sampai kepada terminasinya, apa saja yang dilibatkan. Mungkin nanti kelompok juga bisa mengilustrasikan atau menggambarkan kira-kira, hal apa yang akan dievaluasi daripada proyek yang ada di, ekonomi yang ada di Indonesia. Baik, itu dari saya dan semoga dapat dipahami sehingga dalam proses diskusi kita akan menjadi lebih lebih luas, lebih dalam, lebih kontegrasi gitu ya, berkaitan dengan materi satu dan yang lain dalam case-nya, sehingga kita memiliki pemahaman yang mendalam mengenai, eee, siklus hidup project SHP. Terima kasih. Oke, terima kasih dari saya untuk sesi perdana ini tentang siklus hidup project. Tolong dikerjakan dan, dibahas pada sesi diskusi nanti, apa projeknya dan bagaimana kira-kira penilaian mengenai siklusnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.